Tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya. Sebuah kegelisahan warga negara Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air untuk mencari peluang di negeri lain. Salah satunya adalah... Guys, kalian udah lihat gak sih berita itu loh? Apa tuh yang lagi viral tentang kabur aja dulu? Menurut kalian gimana deh? Iya, itu lagi viral banget tuh. Kabur aja dulu. Menurut gua orang-orang yang berpikiran kayak gitu ya, berpikiran dengan gerakan kabur aja dulu itu orang-orang yang realistis sih. Mereka berpikir untuk bagaimana caranya bisa mengamankan diri mereka, bisa mengamankan hidup mereka untuk kesejahteraan mereka pribadi. Coba kalian bayangin deh dengan kondisi Indonesia sekarang. Coba kalian lihat kondisi Indonesia sekarang. Itu Indonesia sekarang ini orang-orangnya masyarakatnya itu kesulitan dengan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang minim membuat banyak orang-orang akhirnya kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya itu sesederhana tukang parkir nih. Banyaknya tukang parkir itu sebenarnya tukang parkir juga basic mereka kebanyakan juga preman kan, kecuali yang memang resmi. Mereka yang punya daerah, akhirnya mereka cuma bisa bekerja di situ aja. Mereka cuma bisa mengamankan mereka dengan pekerjaan yang gampang, yang mudah, yang ada di depan mata mereka. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke situ, kita bisa ngelihat ketika pertama kali kita daftar PNS deh. Ketika kita daftar PNS, kita bisa ngelihat itu kemarin yang daftar itu ada lebih dari 1 juta. Dari 1 juta orang itu yang diterima hanya sekitar ratusan ribu, 200 ribuan. Coba kalian bayangin deh, apa yang terjadi dengan mereka yang tidak lulus, apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang mereka berharap dari CPNS ini, ya akhirnya mungkin ada yang masih nganggur. Ya, gue juga setuju sih dengan pendapat Mas Yafi ya. Soalnya di dinamika sekarang aja kita kan udah globalisasi banget nih. Kayak untuk tentang masyarakat dengan komunikasian, terus juga ada dan industri 4.0 ya, yang dimana dunia tuh bisa kayak sekecil ini kan dalam genggaman kita kan. Nah, eh, mungkin di highlight ini tentang kayak misalnya contoh masyarakat ekonomi kasihan, di mana banyak kita tuh saingannya tuh bukan cuman buat untuk tentang lapangan pekerjaan ya, bukan tentang saingan kita bukan buat di bangsa kita sendiri, tapi dengan bangsa-bangsa yang luar. Nah, dengan di kitanya nih banyak juga yang butuh lapangan pekerjaan, ditambah lagi dengan banyak tenaga kerja asing yang ibaratnya juga ingin mencari pekerjaan di kita. Jadi opsi untuk kita mencari pekerjaan di luar negeri itu harusnya itu sangat terbuka lebar dan sangat memungkinkan. Jadi dengan hashtag kabur aja dulu itu mungkin lebih realistis ya, karena membuka peluang kita itu bukan hanya di negara kita sendiri tapi di negara orang lain pun. Jadi kita bisa studi banding lah dengan antara negeri kita dengan negeri luar. Jadi ini pun juga bagus untuk perekonomian kita. Kalau aku sih nggak setuju ya Kak, sama pendapat kalian itu. Soalnya gimana ya, kalau kadang tuh kalau mikirnya kayak gitu, terus kita gimana gitu? Maksudnya istilahnya siapa yang nanti standby di sini kayak gitu? Soalnya menurut aku ya, ya gimana ya, nasionalisme ya diukurnya bukan dari kita kabur kayak gitu, tapi diukur gimana kita menghadapi masalah yang ada gitu. Bukan ngambil cara cepat ya. Kalau gitu mah menurut aku ya, menurut aku pribadi mending itu cara cepat aja, itu shortcut aja sih. Tapi nggak tahu ya menurut yang lain gimana sih. Nah, kalau aku sih setuju sama Mas Noval ya. Ini loh guys, coba kalian bayangin para pejuang dulu tuh kalau mikir mindsetnya tuh kayak sekarang yang kayak dikit-dikit kabur aja dulu, ya mungkin sekarang Indonesia mungkin belum merdeka kali ya, masih dijajah gitu. Betul banget Nah, sih itu. mereka tuh mikirnya maju gitu, kayak melawan, rela berkorban. Nah, itu baru yang namanya nasionalisme sejati. Bukan kayak nyelamatin diri sendiri doang gitu.
Setuju. Tapi bentar deh, bentar. Eh, aku tuh ngerti maksudnya Mas Yafi sama Mas Agung. Tapi aku juga ngerti kenapa Mas Noval sama Mas Mahfuz itu nggak setuju, ya kan? Jadi sebenarnya kabur itu kan naluri kita ya, kayak ya naluri naluri manusia lah ya kan. Tapi itu tuh wajar banget. Sebenarnya tuh wajar. Tapi benar juga sih kata kalian kalau misalkan kabur itu dijadikan sebuah budaya, lama-lama kita itu bisa seperti kehilangan jiwa nasionalisme nggak sih? Atau gimana? Tapi ngomong nasionalisme terus menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan diri sendiri juga sih dengan memilih kabur aja dulu. Karena bukan cuma diri sendiri yang harus dinafkahi kadang bagi orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ada orang-orang yang harus menghidupi keluarga mereka, terus ada yang orang-orang di terdekat mereka yang harus mereka pikirkan jalan hidupnya. Terus juga nasionalisme menurutku juga bukan sesuatu yang ketika kita memilih untuk keluar bukan berarti kita hilang rasa nasionalismenya. Karena sebenarnya sesederhana untuk mengamankan dapur mereka masing-masing sebenarnya ketika mereka memilih untuk kabur dulu ke luar negeri misalnya seperti itu. Karena kebanyakan orang juga ketika mereka sudah memilih untuk pergi mencari pekerjaan misalnya di luar negeri itu mereka memilih pekerjaan di luar negeri itu bukan berarti mereka hilang rasa nasionalismenya. Ketika mereka di luar negeri mereka juga kadang rindu akan Indonesia. Mereka bukan berarti nasionalisme mereka hilang sih. Sesederhana juga ketika mereka dengar hal-hal yang berbau Indonesia pasti mereka akan ingat tentang kampung mereka begitu. Itu masalahnya gini Mas Syafiq, masalahnya kadang tuh ya banyak orang kabur itu nggak balik lagi itu secara realistisnya ya orang-orang karena mungkin udah ngerasain hidup di luar enak masalah gitu. Kadang tuh mereka lupa gitu sama tanggung jawab mereka. Kalau nasionalisme kita cuma sebatas yaudah deh yang penting selamat gitu. Lama-lama negara ini ya hancur juga kalau rakyatnya mikirnya egoisnya kayak gitu sih menurut aku. Tahu sih kalau yang lain gimana. Ya kalau aku sih lebih itu kan bisa dibilang oknum-oknum ya untuk yang ibaratnya yang nggak akan kembali apa gimana. Menurutku mereka cuman belum tentu mereka juga ingin sama kan kayak rekrutmen proses apapun di luar negeri itu kan juga butuh kompetensi ya. Dimana rata-rata kompetensi kita juga kadang masih kurang dan lebih ibaratnya bersaing dengan yang ini apa dengan masyarakat luar. Nah, tapi untuk soal nasionalisme sendiri, nasionalisme itu kan nggak harus kita dengan di dalam negeri. Soalnya, contoh kayak misalnya TKW atau TKI kita, apakah mereka kehilangan nasionalisme mereka? Mereka kan tidak kehilangan nasionalisme mereka dengan mereka bekerja di luar negeri. Dan mereka pun sejauh ini penyumbang devisa negara yang sangat lumayan lah, signifikan lah. Walaupun nggak sesignifikan dari pendapatan pajak. Jadi dengan terbukanya antara globalisasi juga dengan masyarakat ekonomi kasihan juga dan lain-lainnya itu jadi membuat kita jadi nasionalisme itu harus menjawab tantangan perubahan zaman. Jadi setuju sih aku setuju juga aku dengan pendapat Mas Noval di awal ya. Soalnya nasionalisme kan juga intinya kan nggak tentang pergi kan, jadi juga ada tentang kembalinya juga kan. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian tuh gimana? Sebenarnya kalau nanggepin orang-orang yang kabur terus kayak ntar dia balik lagi untuk membangun bangsa, nah itu kan ya aku juga pribadi setuju. Karena masalahnya adalah orang-orang sekarang nih banyak yang menjadikan kabur aja dulu ini sebagai alasan untuk meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan bagaimana Indonesia ini bisa maju, bisa berkembang karena generasi penerusnya itu semuanya melarikan diri dari tanggung jawab. Jadi bagaimana agar nasionalisme kita ini
jangan dengan mental asal diri sendiri aman, tapi tidak memedulikan orang lain. Oke deh, oke. Jadi tuh gini loh. Jadi sebenarnya aku pikir kita semua itu sebenarnya setuju kan at one point gitu ya kan. Kita tuh setuju Betul. sebenarnya kalau misalkan disatuin tuh sebenarnya kita setuju. Kalau Betul. misalkan keselamatan itu penting, tapi kita itu juga tetap harus tanggung jawab sama bangsa kita. Kita nggak bisa mengabaikan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, kan? Indonesia. Nah, kita itu kabur dulu boleh deh, tapi kita nggak boleh stop di situ. Terus nanti kalau misalkan kalian mungkin ngerasa aman, ya kita harus balik lagi, kita harus kontribusi lagi, dan kita tetap harus punya rasa cinta tanah air. Dan itu baru namanya Setuju. nasionalisme yang sehat, berani, tapi juga cerdas. Iya gak? Ya, Iya, setuju banget. setuju. Setuju banget. Oke. Setuju, benar.